Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulika wa abdika wa nabiyyika sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hatta qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Petang ini kita hendaknya terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Terutama suasana alam yang saat ini sedang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada para manusia, bahwa ini merupakan fenomena alam yang sangat-sangat luar biasa. Seandainya fenomena alam ini adalah fenomena alam yang mudah ditiru oleh manusia, niscaya mungkin akan banyak sekali orang-orang yang akan mengkafirinya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ketahui bersama bahwa fenomena alam yang berupa gerhana rembulan ini tidak akan bisa ditiru oleh manusia manapun. Mungkin manusia bisa meniru cloning manusia, mungkin manusia bisa meniru cloning hewan, mungkin manusia bisa meniru cloning tumbuhan. Ya, mereka secara fisik bisa melakukan cloning itu, tetapi mereka tetap, seandainya pun mereka berhasil mengcloning manusia dan berhasil membuat manusia dengan tanpa melahirkan manusia, niscaya seandainya manusia itu ada, seandainya manusia cloning itu ada, ketahuilah ikhwati fillah, manusia itu tidak akan bisa memberikan batasan berapa lama nyawa tersebut akan hinggap di dalam jasad cloningan itu. Niscaya manusia pun tidak akan pernah mengetahui rezeki yang akan dimiliki oleh manusia cloningan tersebut. Maka dari itu ikhwati fillah, kita saat ini sedang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu berita besar, yaitu gerhana rembulan. Untuk itu ikhwati fillah, sunnah-sunnah yang diminta untuk dilakukan oleh Allah dan Rasulnya adalah kita bersegera melaksanakan salat, kita bersegera beristighfar kepada Allah,
kita segera bertaubat kepada Allah dan kita hendaknya memperbanyak sedekah. Niscaya sedekah yang Anda berikan pada hari saat gerhana rembulan tersebut ada, ataupun pada saat hari gerhana matahari ada, niscaya sedekah itu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang Anda miliki. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akal merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita semua, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berbeda dengan binatang, berbeda dengan tumbuhan yang nyaris seluruh makhluk selain manusia tidak memiliki akal seperti yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat mempunyai akal tapi tidak punya nafsu. Maka niscaya malaikat akan senantiasa bertawakal kepada Allah, taat kepada Allah tanpa pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun. Namun berbeda halnya juga dengan iblis ataupun syaitan. Iblis diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki nafsu dan tidak memiliki akal. Maka dari itu ikhwati fillah, iblis akan senantiasa maksiat kepada Allah dan tidak akan pernah taat kepadanya. Namun ikhwati fillah, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ada akal, di dalam diri kita ada syahwat, di dalam diri kita ada hawa nafsu. Maka bisa jadi kita menjadi orang yang taat kepada Allah karena akal kita. Namun bisa jadi kita menjadi orang yang maksiat kepada Allah karena hawa nafsu kita. Ikhwati fillah, bisa jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan takdir kepada kita bahwa kita melakukan suatu keburukan agar kita merasa menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang tidak hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kemungkinan besarnya adalah pada saat kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu kemaksiatan, maka kemaksiatan itu harus menjadi pelajaran buat kita. Kita menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, akal kemudian menuntun kita, setiap kemaksiatan yang kita lakukan, setiap keburukan yang kita lakukan, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat, memintakan ampunan kepada Allah atas seluruh perbuatan buruk kita. Maka dari itu ikhwati fillah, pada kesempatan petang ini, pada kesempatan malam hari ini, mari kita beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan akal yang sehat, dengan penuh kesadaran yang ada di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin, seandainya tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita tidak lagi bisa memberikan perubahan terhadap diri kita, niscaya kita akan menjadi binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, yang mereka penuh dengan hawa nafsu, mereka penuh dengan syahwat, mereka enggak punya akal, sehingga mereka hanya bisa merasakan kenikmatan dunia tanpa pernah memikirkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dunia ini. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang seperti itu niscaya mereka seperti hewan-hewan ternak, yang hewan-hewan ternak itu tidak akan pernah merasa berakal, dan hewan-hewan ternak itu adalah hewan-hewan yang senantiasa lalai karena hawa nafsu yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan tanda. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tandanya kepada orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri,
ataupun orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk atau dalam kondisi berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka perihalalah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, ayat ini dengan tegas mengatakan, siapakah orang yang cerdas di antara kalian? Orang yang cerdas di antara kalian adalah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tandanya, dia segera berzikir menuju kepadanya, dia segera bertaubat kepadanya, dan dia akan berkata, ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan seluruh tanda ini dengan sia-sia. Ya Allah yang maha suci, ya Allah maha suci Engkau, ampunilah aku dan jagalah aku dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, orang yang cerdas adalah orang yang mampu membaca tanda-tanda Allah di bumi ini, dan kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, hingga kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah jagalah kami dari api neraka. Itulah orang yang cerdas. Kita bisa mengatakan Presiden pasca Soeharto, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie, dia adalah orang cerdas. Dengan kecerdasan akalnya, dia mampu membuat pesawat, di mana satu-satunya orang di Indonesia yang pada saat itu sekaligus sebagai seorang pejabat negara, sekaligus sebagai seorang teknokrat, dia bisa melambungkan nama Indonesia ke seluruh antero negara-negara di dunia. Pertanyaan singkat, apakah B.J. Habibie orang yang cerdas menurut ayat Allah ini? Bila mana menurut dunia, iya, dia cerdas. Kecerdasan intelektual quotientnya diakui oleh dunia. Pertanyaannya, apakah kecerdasannya diakui oleh Allah? Kita berharap almarhum B.J. Habibie, salah satu muslim yang terkenal ini, adalah muslim yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang yang cerdas menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas dunia dan juga cerdas akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana rembulan yang saya muliakan, pesantren Al-Mu'min Ngeruki mendidik Anda semua, menginginkan Anda semua menjadi orang yang cerdas, soleh, cerdas mandiri, cerdas dunia dan cerdas akhirat. Yang bukan cuma sebatas Anda cerdas dengan ranking 1 Anda di kelas. Yang bukan cuma cerdas ketika Anda mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun dan Anda hafid. Bukan cuma itu kecerdasan dunianya, tapi yang diinginkan oleh pesantren adalah Anda pun cerdas dalam kehidupan akhirat. Artinya kehidupan Anda di dunia ini Anda jaga dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan akhirat Anda tidak rusak kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, gerhana rembulan yang saat ini Allah perlihatkan kepada kita, layaknya bagi kita, sewajibnya bagi kita untuk bertafakkur dengan tafakkur yang sedalam-dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, fa innakum lan taqdiru qadra. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, berfikirlah Anda semua tentang ciptaan Allah. Berfikirlah Anda semua tentang tanda-tanda Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia. Berfikirlah seluas-luasnya, berfikirlah sedalam-dalamnya. Niscaya Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lain halnya, jangan sekali-kali Anda berfikir tentang zatnya Allah, karena Anda pasti tidak memiliki kemampuan untuk itu. Wala tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Jangan pernah berfikir tentang zatnya Allah,
karena pasti Anda tidak akan pernah mampu memikirkan zatnya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berkata di dalam surah Al-Furqan, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah." Dan Allah lah yang menciptakan malam, dan Allah lah yang menciptakan siang. Khilfah, keduanya saling berada di depan dan di belakang. Khilfah dari kata-kata khalafah. Saat ini malam, begitu malam selesai akan diikuti oleh yang namanya siang. Begitu siang selesai akan diikuti oleh malam. Terus seperti itu hingga akhir zaman, hingga kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, ikhwati fillah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua? Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Allah ciptakan itu agar manusia berzikir kepada Allah. Allah ciptakan itu semua agar engkau wahai manusia berzikir tentang seluruh tanda-tanda dan penciptaan. Kenapa siang tidak mungkin dilalui oleh malam, dan kenapa malam tidak mungkin didahului oleh siang, tapi mereka akan selalu berjalan berurutan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu agar manusia semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malam, alhamdulillah, kita bisa beristirahat. Ada siang, alhamdulillah, kita bisa melakukan istirahat. Kita bisa melakukan mencari mata pencaharian kita di siang hari. Suatu saat ada seorang khalifah. Seorang khalifah ini khalifah yang dianggap gila oleh kaum muslimin. Padahal dia tidak gila. Tapi saking cintanya dia kepada ilmu falak, dia menetapkan jam kantor, jam pekerjaannya, jam pekerjaan di masa-masa dia menjadi khilafah, menjadi khalifah adalah malam hari. Saking cintanya dia kepada ilmu falak. Para ulama kemudian memberitahu, para ulama kemudian memberikan tadkirah, wahai khalifah, Allah sengaja menciptakan malam, Allah sengaja menciptakan siang dengan berbagai macam sifatnya. Malam untuk libas, malam untuk menjadi penutup bagi Anda, malam agar Anda istirahat di dalamnya, dan siang agar Anda mencari mata pencaharian Anda. Seandainya Anda menginginkan ilmu falak menjadi sebuah ilmu yang modern di tengah-tengah kehidupan Anda bisa membentuk tim tanpa harus mewajibkan kewajiban kantor pada malam hari untuk seluruh masyarakat yang Anda pimpin. Ma'asyiral muslimin, setelah kejadian itu, maka khalifah tersebut kemudian kembali kepada Allah dan menetapkan kantornya di jam siang hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ingat perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala saat terjadi khusuf. Al-Imam Al-Ghazali berkata, "Famin adabil khusuf dawamul faza'." Perilaku yang semestinya ditunjukkan saat terjadi gerhana adalah dawamul faza', senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idharul jaza', dan senantiasa menampakkan rasa gelisah. Wa mubadaratut taubah, dan segera bertobat kepada Allah. Wa tarkul milal, dan segera meninggalkan sikap mudah bosan. Wa sur'atul qiyam ila shalah, dan bersegera untuk mendirikan salat. Wa tulul qiyami fiha, dan Anda diminta untuk memperpanjang salat malam Anda. Wastisyarul hadar, dan saat itu juga Anda diminta untuk merasakan bahwa peringatan Allah sangat-sangat besar sekali. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pada saat terjadi gerhana, beliau sangat gelisah. Sampai-sampai selendang yang seharusnya biasa dia pakai untuk sholat, saking gelisahnya dia mengambil selendang yang dimiliki oleh istrinya, yaitu Aisyah. Hingga kemudian Aisyah mengejar Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu selendangku." Rasulullah kemudian mengganti selendangnya dengan selendang yang dimilikinya. Selendang Aisyah diganti dengan selendang yang dimilikinya.
hanya karena saking gelisahnya dia melihat tanda dari Allah yang begitu besar, yang tidak mungkin dikloning oleh siapapun manusia, secerdas apapun dia. Rasulullah gelisah. Rasulullah khawatir tidak diampuni dosanya. Khawatir saat itu terjadi gempa yang begitu besar. Khawatir saat itu terjadi kiamat yang begitu besar. Hingga kemudian Rasulullah SAW mengumumkan untuk melaksanakan sholat gerhana dan memperpanjang sholatnya sampai gerhana itu selesai. Ma'asyiral muslimin, tidak ada waktu bagi kita kecuali kita melakukan istighfar sedalam-dalamnya dan bertobat kepada Allah dengan cepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, Rasulullah SAW di malam hari saat beliau mendapati gerhana rembulan, Rasulullah SAW memperpanjang salatnya. Hampir-hampir saat itu Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah tidak tidur, hingga kemudian Rasulullah istirahat dengan duduk bersila di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi silanya Rasulullah SAW bertafakkur. Beliau tidak sholat, beliau tidak berzikir, beliau juga tidak melakukan bacaan-bacaan Al-Quran. Tetapi Rasulullah terdiam 1000 bahasa. Hingga kemudian para ulama mengatakan saat itu Rasulullah SAW sedang bertafakkur. Saking gelisahnya, saking khawatirnya. Maka kemudian ikhwati fillah, tafakkur adalah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Untuk itu ikhwati fillah, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang begitu mulia, begitu agung, berkata, "Tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha." Sesungguhnya aku ini pada saat bertafakkur di malam hari lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malam hari itu dengan sunnah, dengan tahajud. Sesekali, sesewaktu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengikuti Rasulullah SAW bertafakkur dengan tafakkur yang sangat dalam, bertafakkur dengan tafakkur yang sangat luas. Tidak sholat, tidak tahajud, tidak zikir, tidak membaca Quran, tetapi bertafakkur kepada Allah SWT. Betapa gelisahnya dia menghadapi surga kelak, menghadapi akhirat kelak, menghadapi neraka apalagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadakal muwahhidin waj'alna minhum ya Allah. Wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadakal muwahhidin al mu'minin al muslimin waj'alna minhum ya Allah. Wansur man nasarad din wansur man nasarad din wakhdhul man khadala al muslimin wakhdhul man khadala al muslimin wadammir a'da ad-din ya Allah ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رحمن يا رحيم وخاصة يا رحمن في معهدنا هذا يا رحمن وخاصة يا رحمن في معهدنا هذا يا رحمن يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا يا الله وحسن فروجنا في زمان هذا في زمان الفتن يا الله وحسن فروجنا في هذا الفتن يا الله وحسن فروجنا في زمن الفتن يا الله. اللهم افتح لنا في هذا اليوم
Allahumma aftah lana fi hadzal waqt du'aan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aftah lana fi hadzal yawm baban minal jannati la yusad. Iftah lana ya Allah fi hadzal yawm baban minal jannati la yusad. Wahsyurna ya Allah fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahsyurna ya Allah fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.